Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai constraint. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama memahami definisi constraint, kedua dapat membuat constraint, dan ketiga dapat melakukan pemeliharaan constraint. Pertama, definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari satu tabel yang memiliki keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut. Pertama, not null, kedua unique, ketiga primary key, keempat foreign key, dan yang kelima adalah check. Definisi constraint. Sintak penulisan constraint yang pertama melalui create table, kemudian diikuti oleh nama tabelnya, kemudian kolom, data tipe dari kolom tersebut, kemudian kolom constraint dan tabel constraint. Contoh penulisan constraint: create table employee ID dengan tipe data number, kemudian first name, tipe data varchar 2, job ID, tipe data varchar 2, constraint EMP, EMP ID, PK, primary key, employee ID. Terdapat konvensi aturan untuk membuat sebuah constraint, di mana constraint pada pertamanya yaitu kita mendeklarasikan nama tabel, kemudian kolomnya, kemudian singkatan dari constraint tersebut. Misalkan primary key adalah PK. Constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Berikut ini adalah kolom-kolom yang terdapat constraint not null, yaitu kolom last name, kolom hire date, dan kolom departemen ID. Maaf, untuk departemen ID tidak terdapat constraint not null. Masih dalam pembahasan constraint not null. Contoh penggunaan constraint not null yaitu dalam membuat tabel employees. Setelah mendeklarasikan kolom, kemudian tipe datanya diikuti dengan nama constraint, yaitu misalkan untuk last name langsung diberi nilai not null. Untuk hal ini last name diberi nama dengan sistem. Untuk hire date dalam pemberian nama diberi nama tersendiri oleh user. Kemudian constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom bersifat unik.
Ilustrasi penggunaan constraint unique. Employees. Dengan menggunakan constraint unique, tidak diizinkan adanya duplikasi suatu data. Sehingga jika kita menginsert suatu data di mana data tersebut sudah ada, maka tidak diperbolehkan. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas. Dimana setelah membuat kolom, kemudian dibuat constraint EMP, maksudnya adalah dalam tabel employees, kemudian email, dalam hal ini kolom email UK artinya unique. Jadi untuk kolom email terdapat constraint bernama EMP underscore email underscore UK dengan tipe constraint yaitu unique. Selanjutnya constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key yaitu untuk tabel departemen terdapat kolom departemen ID, di mana kolom ini merupakan memiliki constraint primary key. Ilustrasi penggunaan constraint primary key. Mana untuk primary key tidak diperbolehkan adanya null value ataupun penggandaan data. Misalkan jika kita memasukkan data dengan null value pada departemen ID, maka tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan nilai yang sudah ada, misalkan nilai 50, maka hal ini juga tidak diperbolehkan. Constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key, di mana pada tabel departemen, kolom departemen ID adalah sebagai primary key, dan di dalam tabel employees kolom departemen ID merupakan foreign key. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas, dimana setelah pembuatan constraint EMP dep fk foreign key diikuti oleh klausa reference yang mereferensikan bahwa kolom tersebut dimiliki oleh tabel departemen melalui kolom departemen ID. Keyword constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Pertama, keyword foreign key itu sendiri, yakni mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak atau child table. Kemudian klausa reference, yakni mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade, penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. Kemudian on delete set null, mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Kemudian constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris dalam tabel. Contoh penggunaan, dimana untuk
tabel salary constraint dibuat dengan nama emp salary min, tidak harus lebih dari 0 nilainya. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter table. Cara penulisan alter table add constraint, kemudian nama constraint, tipe kolom. Misal ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Alter table employees add constraint emp manager fk. Foreign key manager id yang mereferensikan atau reference employees ke tabel employees melalui kolom employee ID. Menghapus constraint. Untuk menghapus constraint juga digunakan perintah alter table. Cara penulisan alter table nama tabel, kemudian drop constraint nama constraint. Contoh untuk menghapus constraint manager dari tabel employees menggunakan perintah alter table employees drop constraint nama constraint. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees the department ID. Nah, ini menggunakan perintah alter table departemen drop primary key cascade. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Alter table employees disable constraint emp id pk cascade. Kemudian mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Contohnya sebagai berikut. Alter table nama tabel yaitu employees enable constraint emp id pk. Cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Contohnya sebagai berikut. Alter table test 1 drop pk cascade constraint. Kemudian contoh berikutnya, pembahasan kita selanjutnya yaitu menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama, suatu constraint yang ada pada view user cons column. Pertama, select constraint name,
kemudian diikuti oleh kolom name from user cons column where tabel name adalah employees. Berikut ini adalah hasilnya. Baik, sekian pembahasan kita mengenai constraint. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita membahas mengenai constraint, kita akan coba menjawab latihan soal berikut. Soal pertama, tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel EMP. Pada kolom constraint diberi nama my EMP ID BK. Di sini saya akan menggunakan tabel kopian dari tabel EMP, yaitu tabel EMP 2. Kita masukkan perintahnya alter tabel EMP 2 add constraint my EMP ID BK primary key pada kolom EMP ID. Lalu kita execute tabel alter. Kemudian soal nomor 2, buat primary key constraint pada tabel depth dengan menggunakan kolom constraint diberi nama my depth ID BK. Di sini saya juga menggunakan tabel kopian dari tabel depth, yaitu tabel depth 2. Kita tuliskan perintahnya alter table depth 2 add constraint my depth ID BK primary key pada kolom depth ID. Kita execute tabel alter. Kemudian soal nomor 3, tambahkan kolom depth ID ke dalam tabel EMP. Tambahkan foreign key reference tabel EMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel depth. Kita langsung alter table EMP 2 add depth ID number department ID tipe number dan add constraint EMP depth BK. Foreign key BK. Kita ganti foreign key yang mereferensikan reference ke departemen 2 atau departemen ID. Kita execute tabel alter. Kemudian untuk soal nomor 4, tampilkan konstruksi yang telah didapatkan dengan melihat
execute. Ya, kita ubah perintahnya menjadi hanya select from user constraint. Kita execute. Sini tampak berbagai concern yang ada di tabel, sedangkan yang baru kita buat yaitu pada tabel MP2 dan dep2. MP-dep.k berarti ini adalah foreign key, kemudian ID PK primary key pada tabel MP2 dan primary key pada tabel dep2. Untuk soal nomor 5, tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel EMP dan dep. Select object name, dan object type from user object, non aware object name like EMP slash underscore percent skip. Kemudian soal nomor 6, modifikasi tabel EMP, tambahkan kolom commission dengan tipe data number, memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0. Maka untuk ini kita gunakan constraint check. Untuk tabel EMP2 add commission dengan tipe data number, kita isi panjangnya adalah 5, dan add constraint mp com jk, yaitu singkatan dari check. Kolomnya commission lebih dari 0. Kita execute. Membuktikan apakah constraint ini telah dibuat, kita tetap menggunakan select bintang from user constraint. Kita execute. Nah, di sini terlihat bahwa constraint check telah masuk. Dengan ini latihan soal untuk constraint telah selesai. Semoga bermanfaat.